Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yu'tabaru fil niyyah. Itu ungkapan yang paling tepat untuk mendefinisikan definisi awal dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Fima yu'tabaru fil niyyah. Tentang hal-hal yang diperhitungkan, hal-hal yang diharuskan ada di dalam niat. Fima yu'tabaru fil niyyah. Namun Musannif mengungkapkan pasal ini dengan kalimat beliau, dengan istilah beliau, an-niyatu salatu darajat. Niat memiliki 3 derajat. Ya. Niat memiliki 3 derajat. Maksudnya gimana? Para jemaah, maklum sudah mungkin bagi kita semua rangkaian kalimat niat sholat dalam hal ini, rangkaian kalimat niat sholat itu ada beberapa yang masyhur di kalangan kita. Pertama, ada yang pakai nawaitu usolli, ada yang langsung usolli. Ya. Nawaitu usolli fardhu dhuhri bisa arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Setidaknya ada 8 rangkaian kalimat yang dijadikan satu, ya. Dan ini kesatuan daripada 8 kalimat ini dinamakan niat. Setidaknya 8 kalimat yang dijadikan satu. Nah, dari 8 kalimat ini, Pak, ternyata yang mu'tabar, yang diharuskan ada, ya, yang wajib adanya, ini cuma beberapa kalimat saja. Jadi nggak melulu di setiap niat ini 8-8-nya ada. Entah itu diungkapkan dalam bahasa Arab ataupun diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Yang pasti tidak keluar dari koridor definisi niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Monggo, mau muqtarinan mau muqtaranan silakan. Tidak keluar dari definisi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu muqtaranan bi fi'li bersamaan dengan melaksanakan sesuatu tadi, mengerjakan sesuatu tadi. Selama tidak keluar dari koridor definisi niat, ya, jenengan mau pakai bahasa Indonesia silakan, jenengan mau pakai bahasa Arab silakan. Mahalluhu fil qalb, itu yang diambil. Tempatnya niat itu di dalam hati. Apakah harus sama persis dengan rangkaian kalimat sebagaimana tadi yang disinggung di awal? Tidak. Yang penting di dalam niat itu ada beberapa hal yang tidak boleh tidak. Kalau ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini kok sampai nggak ada, Pak. Ini bisa membahayakan niat itu sendiri. Artinya sholatnya bisa tidak sah. Karena tidak ada sesuatu yang mu'tabar fil niat. Kalau tidak ada sesuatu yang mu'tabar fil niat, maka niatnya apa? Pekerjaan ini tidak bisa dinamakan niat. Maka niatnya dikategorikan belum sah, belum ada. Kalau sholat tidak ada niat, berarti tidak sah. Gitu. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa niat itu adalah salah satu dari 17 rukun. Lalu apa saja yang harus ada, yang yu'tabar fil niat itu harus saja. Jika as-sholatu fardhon wajib qasdul fi'li wat ta'yin, ya, wal fardiyah. Wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Ini yang yu'tabar fil niat. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka yang yu'tabar fiha di dalam sholat itu, di dalam niat sholat fardu, qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu gampangannya kalau kita ungkapkan langsung dari 8 kalimat yang kita jadikan satu sebagai rangkaian niat, usulnya harus ada.
Monggo dengan mau pakai nawai usolli atau hanya sekedar usolli saja silakan. Ya, usollinya harus ada. Kalau bahasa Indonesia, saya niat apa? Saya niat sholatnya harus ada. Itu qasdul fi'li. Dalam hati Allah, saya niat sholat. Allah langsung Allah dalam hati niat sholat fardu apa? Niat sholat harus ada. Qasdul fi'li. Ini yang yuktabar niat. Kalau ini tidak ada bahaya. Ini bukan niat namanya. Kalau bukan niat berarti sholatnya tidak ada. Ya, pertama qasdul fi'li. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu sholat apa sih yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan pada saat itu. Sholat kan jenisnya banyak. Ya, mau yang fardu yang fardu apa? Ya, kifayah atau fardu ain, ini daripada jenis-jenis sholat. Mau yang sunnah, ya sunnah apa? Kalau fardu kifayah, ya tentukan jenisnya. Kalau fardu sholat yang akan kita lakukan ini adalah fardu ain, tentukan jenisnya. Karena fardu ain itu bukan cuma satu. Yang sholat yang fardu ain bukan cuma satu jenis. Ada jenis sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat yang mana yang akan kita lakukan pada saat itu? Nah, ini namanya adalah ta'yin. Yang kedua, yang yuktabar fi'niyah. Ta'yin menentukan, menyebutkan penentuan sholat yang akan kita lakukan pada saat itu. Ya. Yang ketiga adalah fardhiyah. Kalau memang yang kita lakukan itu adalah sholat fardu, maka sebutkan usolli fardhu dhuhri. Apakah awal rakaatnya harus ada? Enggak. Setiap sholat zuhur pasti 4 rakaat, kecuali di jamak dan kosor. Ya, setiap sholat zuhur kita sebagai orang yang istighfar, orang yang tidak sedang bepergian, ya, orang yang hadir di tempat itu, di domisili tempat kita tinggal, tidak sedang bepergian, nggak mungkin di jamak kosor, nggak mungkin. Di kosor itu nggak mungkin jadi sholat fardunya di 2 rakaat, itu nggak mungkin. Ya, lagi juga nggak boleh kan ya. Sehingga adanya arba'a raka'atinnya ini tidak perlu ada, atau nisbat sholat maghrib salasa raka'atinnya ini tidak harus ada. Nisbat sholat apa? Subuh raka'atainnya ini tidak perlu ada. Seandainya tidak kita sebutkan di dalam rangkaiannya, tidak kita masukkan ke dalam rangkaiannya, itu ini tetap sah. Yang penting 3 poin ini. Usolli fardhu arba'a raka'atin tidak perlu ada, mustaqbilal qiblatnya tidak perlu ada. Kenapa? Karena setiap muslim yang sholat pasti mustaqbilal qiblat. Ada apa? Muslim yang sholat qiblatul qiblat tidak ada. Tidak ada. Membelakangi qiblat itu tidak ada. Orang sholat membelakangi qiblat tidak ada, kecuali orang yang keder. Ya, kecuali orang yang keder pun rasanya dia, perasaan dia tetap saya sudah istiqbal. Saya sudah istiqbal. Ternyata di pertengahan sholat ada yang mungkin sholat yang bukan pada sholat. Atau setelah sholat baru ada yang mungkin kan sholat bukan pada sholat. Oh mati bukan pada. Nah berarti tadi ya marahnya ke timur. Kecuali yang hal yang seperti itulah itu baru namanya tidak mustaqbilal qiblat. Tapi dalam perasaan dia tetap mustaqbilal qiblat. Makanya dia tetap bawa mustaqbilal qiblat. Ya, arba'a raka'atin nisbat sholat apa? Zuhurnya tidak perlu ada, mustaqbilal qiblatnya tidak perlu ada, adaan atau qada'annya juga tidak perlu ada. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat memang ada gitu ya, sholat ada sesuai dengan waktunya, dan itu bukan jenis sholat qadha, tidak perlu ada adaannya. Tidak harus ada adaan lillahi ta'ala, itu juga tidak harus
Ya, lillahi ta'alanya pun juga tidak harus ada, karena setiap sholat pasti lillahi ta'ala. Cuma 3 itu Pak, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Allah di dalam hati saya ini sholat dulu 4 rakaat. Itu mayuk tabaru. Kalau sholat yang kita lakukan itu adalah sholat fardu. Pertama, lantas bagaimana seandainya sholat yang kita lakukan itu adalah sholat nawafil, sholat yang sunnah? Ya. Ketika sholat yang kita lakukan di sini disampaikan lagi musafir, wa in kanat nafilatan muaqqatan, ya, karatibatin aw la tasabbatin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Titik bawah. Jika sholat yang akan kita lakukan adalah nafilah yang muaqqatah. Nafilah yang muaqqatah itu sholat sunnah yang dia memiliki waktu khusus, Pak. Sunnah yang tidak harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kalau di sini dicontohkan rotibah itu ya jelas wajib, qobliyah, ba'diyah, sholat. Ini tidak bisa dilakukan di sembarang waktu, harus sebelum dan sesudah sholat. Kalau qobliyah berarti sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah berarti setelah sholat fardu. Tidak bisa sembarangan melaksanakan qobliyah ba'diyah sedangkan sholat fardunya tidak bisa. Makanya disebut nafilatan muaqqatatan aw la tasabbatin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah yang memiliki sebab itu diantaranya dari sekian banyak adalah istisqa, sholat tahiyatul masjid, sunnah yang la tasabbat, dan sholat-sholat yang lain banyak yang la tasabbat. Maka ketika sholat yang akan kita lakukan adalah pertama sholat nafilah yang muaqqatah, kedua adalah atau sholat yang nafilah tapi la tasabbat, maka yang harus ada yang yu'tabar fi niat adalah qasdul fi'li wa ta'yin. Usolli sama jenis sholat yang akan kita lakukan. Saya niat tahiyatul masjid, saya niat istisqa. Setiap tahiyatul masjid pasti sunnah, jadi tidak perlu menyebutkan. Seandainya kita tidak menyebutkan sunnah, alhamdulillah tidak sampai berpengaruh pada keabsahan niat. Artinya niatnya tetap bisa dikatakan sah. Kalau niatnya sah, berarti rukun pertamanya dapat, rukun sholat pertamanya dapat, tinggal melanjutkan rukun sholat berikutnya. Nah, cuma 2 nih Pak. Kalau muaqqatah niat sholat sunnah yang kita lakukan itu mempunyai waktu khusus atau punya sabab khusus, maka yang yu'tabar fi niat yang harus ada di dalam niat, pertama qasdul fi'li, yang kedua adalah ta'yin. Nah, bisa bilang tadi jenis sholat sunnah pun banyak, ya, jenis sholat sunnahnya pun banyak. Nah, wa in kanat nafilah dan mutlaqan wajaba qasdul fi'li. Kalau sholat sunnahnya ini sholat sunnah mutlak, tahu kan sholat sunnah mutlak seperti apa? Nggak ada sebab, tidak dilakukan di waktu-waktu khusus. Ini sholat sunnah mutlak. Contoh, untuk sholat perbawasan yang masih jadi atau masih banyak diperdebatkan, apakah betul itu adalah sholat sunnah atau itu sesuatu yang bid'ah. Nah, kalau saya punya guru, ya, beliau banyak nyaranin sholat yang dilakukan ketika berbuka itu yang aman dari perdebatan. Niatnya adalah sholat sunnah mutlak, selesai. Nah, ada lagi perdebatan. Ya. Dan ada yang bilang apa? Sholat tidak berbalas, ya kan? Kebawakasan itu.
Ada yang bilang sholat disalamat untuk keselamatan. Jenis sholatnya, ada yang bilang sholat apa lagi, macam-macam lain istilah-istilah sholat, menisbatkan sholat berbau kesan. Saya punya guru banyak daripada beliau menyarankan ketika kita ingin sholat berbau kesan, yang enak itu niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Dia ada sabab tidak, mu'aqqatan juga tidak. Dia punya sabab khusus tidak, ya. Dia punya waktu khusus juga tidak. Yang enak, yang aman dari perdebatan, bisa pokoknya saya niat sholat sunnah. Apa itu jenisnya? Ya namanya juga mutlak. Pokoknya niat sholat sunnah. Ya. Nah, itu kira-kira yang yuktabar niat ketika kita mengklasifikasi antara yang fardu, yang sunnah muaqqatat atau zat sabab dengan yang sunnah nawafil. Kalau fardu, ya, karena tadi sempat saya singgung di awal, fardu itu pun tidak hanya fardu ain, ada fardu kifayahnya, kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Terus apa saja yang mutabar niat? Kurang lebih ya usolli, ya, ala hadhil janazati. Berarti kan sholat jenazah fardu, tapi sholat jenazah. Kalau sudah ala hadhil janazati itu istighfar. Ini nggak mungkin sunnah. Ala hadhil janazati arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Ya. Kalau jadi makmum ya makmuman dengan kita nggak banyak sebetulnya. Mustaqbilal kiblati adaan yo. Silakan, itu yang lengkap. Silakan sebagaimana guru kita mengajarkan itu monggo, gitu ya. Dilengkapi semua rangkaiannya, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Dan menyebutkan atau ngomongin niat sebelum kita takbiratul ihram bukan sesuatu yang bid'ah. Itu malah i'anah lil qadar. Itu malah menolong hati kita supaya ketika hati kita mulai merangkai kalimat per kalimat yang ada di dalam niat itu tidak terganggu oleh hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain. Toh kita juga sedang konsen, mulutnya sedang konsen Allah, hati mulai merangkai kalimat-kalimat niat yang sebelumnya disebutkan di mulut, itu akan lebih mudah. Itu namanya i'anah lil qadar. Bukan sesuatu yang bid'ah, malah sunnah. Kama qala Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengatakan itu hukumnya sunnah, ya, mengucapkan niat di mulut sebelum praktek takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Faslun syurutu takbiratil ihrami 16 wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu para jamaah untuk yuktabaru niat yang bisa disampaikan sebagai materi ta'lim kita pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup seperti biasa monggo disilahkan kepada para jamaah, mungkin ada satu dua hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ustaz, saya mau tanya, saya berdiskusi ya masalah niat itu Ustaz ya, sama teman juga sama ini. Jadi pada saat itu kan kita harus niat, Allah sudah tahu kita bersolat. Nah, itu gimana ya? Jadi datang begini aja. Baik. Maksudnya gitu. Maksudnya langsung sholat. Nah, saya berdiskusi sama dia. Allah sudah tahu kalau kita bersolat. Nah, itu gimana? Oke. Pertama, kalau langsung hubungannya sama Allah, yang perlu kita ketahui adalah sholat bukan untuk Allah. Iya. Ya. Sholat untuk Allah, bukan untuk Allah. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Makanya itu kita perlu, karena sholat bukan untuk Allah, sholat untuk diri kita sendiri. Makanya itu kita perlu melebeli apa amal apa yang akan kita lakukan, fardu atau sunnah. Jenis amal apa yang akan kita lakukan, kita perlu melebeli diri sendiri. Karena memang bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Karena tadi nyambungnya langsung Allah tadi. Oke, itu satu. Nah, karena dalam tinjauan fikih
Sebetulnya begini, antara fikih dengan ma'rifat katakan atau hakikat ini tidak ada perbedaan sama sekali, Pak. Sama sekali tidak ada perbedaan, sama sekali tidak ada persinggungan. Saya katakan fikih itu justru menerapkan aturan sebagaimana keinginan Allah ketika Allah punya tujuan menciptakan manusia. Aturannya dirumuskan dalam fan ilmu yang disebut fikih. Aturan kan tujuan ketika Allah ingin menciptakan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Monggo dipelajari Mahiyal Khalifah. Apa sih itu Khalifah? SOP untuk menjadi Khalifah itu semuanya ada di dalam fikih. Aturan-aturan dalam pelaksanaan tata laksana untuk sebagai Khalifah itu semuanya di dalam fikih. Betul memang saya juga pernah diskusi seperti itu. Cuma salahnya bukan kita nggak perlu niat karena Allah tahu apa yang akan kita lakukan, bahasanya tidak. Tapi ini berbeda dari cara memahami tadi definisi niat. Ada salah satu kawan itu punya pemahaman begini, muktaronan fi'lihi itu kita keluar dari rumah pakai sarung, pakai koko, apalagi pakai kopiah, itu pasti sudah mau ke masjid, pasti mau ke masjid tujuannya. Ya berarti seketika itu muktaranannya fi'lihi seketika itu, bukan ketika Allah mengatakan. Nah, itu lebih mudah ya jawabnya. Karena muktaranan di fi'lih awal fi'li di dalam sholat adalah takbiratul ihram, bukan ketika keluar rumah. Nah, karena tadi sambungannya sama Allah langsung, yaitu tadi jawaban yang saya punya, gitu ya. Betul memang Allah tidak butuh ya apa yang Allah pasti akan tahu apa yang akan kita lakukan, jadi nggak perlu punya. Cuman sayangnya sholat kita itu bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Maka kita perlu mulai dari apa yang akan kita persembahkan dari diri kita untuk kita sendiri kalau di akhirat nanti. Label dari diri kita sendiri. Kalau dengan definisi berbeda, Pak. Kalau dengan definisi berbeda jauh. Definisi niatnya, kalau niat kan harus ada di dalam sholat, di dalam setiap sholat itu harus ada rukun sholat, jadi rukun sholat. Pandangan saya seperti itu. Bicara Allah pasti tahu ya, tahu pasti kita mau ngapain ya tahu. Ya karena itu berkaitan dengan sholat Bapak nih. Ya. Karena pada dasarnya begitu, berarti kan udah ini Pak. Ya kan, udah selesai. Ininya dia kan bahwa udah selesai sholat. Nah yang jadi permasalahan ini, kalau dia imam itu kalau imamnya masih imam fardu, enak Pak. Kita mufarokoh enak. Satu ratib biasa ya. Mufarokoh tapi dengan tetap mengikuti gerakannya apa Pak? Qaulul kita. Tapi begini, dia bilang itu terserah sama Allah. Orang belum tahu. Itu kan mereka begitu aja. Itu kan Saya bilang kan, selesai bisa saya bilang. Allah Maha tahu yang ada dulu kan. Betul. Ya, itu kan itu habis cerita. Betul. Ya kan? Jadi kita serahkan aja sama Allah. Ya kita tanyakan kan ini. Nah, itu repot kalau begitu. Maka saya bilang, wah itu berarti kita nggak. Karena saya juga kurang paham di masalah itu. Yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa sholat itu diri kita sendiri. Diri kita. Ya kan? Allah nggak perlu kok. Ya kan? Allah nggak perlu dengan Tuhan. Itu sih bilang begitu. Tapi udah, saya kalah. Ya kalau mau dipanjangin nyambungnya sama tadi Pak, bab khalifah itu tadi. Ini jailun fil ardi khalifah. Apa sih khalifah itu Pak? Khalifah itu kan kita punya tugas khusus membangun sebuah peradaban. Nah, peradaban itu apa sih? Peradaban itu apa sih? Peradaban yang sudah terbentuk sekarang. Ada rumah untuk dihuni, ada kebun untuk ditanami, ada kerjaan, dalam kerjaan ada struktur, mulai dari paling atas sampai paling bawah, ada tata krama, ada disebut bapak,
namanya serasi ya. Keserasian, keseimbangan. Tugas kita itu khalifah. Di muka bumi tugas kita khalifah. Maka hal-hal yang sudah terbentuk sekarang, termasuk paham keilmuan sekarang, ini bagian dari tugas-tugas khalifah yang memang jadi tujuan Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia. Dulu kan intinya adalah fil ardi khalifah, kata Allah ketika ada dialog dengan malaikat. Intinya adalah fil ardi khalifah. Mah ya khalifah yang bikin kayak begini. Ada istilah niat itu muktaranan bifikri, definisi niat itu seperti ini, prakteknya itu seperti ini. Yo, kalau semuanya pakai Allah kan tahu niat kita, Allah kan tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi betul. Maka tidak akan ada aturan. Anjuran ya. Iya. Berarti kan ngobrol sama makmum kan? Iya. Nah itu dia. Pasti ngaruh. Nah itu efektif arah ke sana. Pasti ngaruh, tapi paling ngaruhnya bukan dalam keabsahan. Ya begini, saya imam ya. Saya imam, jenengan makmum sama ini, jenengan semua makmum. Saya tidak niat imam mandirilah kita ada. Terus pokoknya saya lihat Allah, sholat sendiri, tapi jenengan niat makmum mandirilah kita ada. Siapa dapat? Apanya? Jamaahnya atau sholatnya? Makmum deh. Jamaahnya. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk saya atau untuk jenengan? Ya untuk saya sendiri. Untuk yang niat makmuman dirahi. Untuk saya. Iya. Untuk saya sah. Apanya yang enggak? Jamaahnya atau sholatnya? Jamaahnya, sholatnya berarti tidak ada hubungannya, Pak. Ya, antara keabsahan sholat imam dengan keabsahan sholat makmum tidak ada hubungannya. Yang rusak paling jamaah, status jamaahnya. Kalau sholatnya dewe ya, lu yang nggak sah, sampai lu ikut. Kalau penghayatannya dia ngerti Pak, kalau enggak gimana? Jadi ikut-ikutan jadi repot. Penghayatan dalam gerakan. Oh. Dalam gerakan, dalam pengertian. Komando kita ikut imam. Itu repot. Itu makanya tadi kan saya bilang, kalau praktek seperti itu, dia orang yang seperti itu jadi imam, itu masih di dalam ratib, masih di dalam lingkupan sholat fardu yang 5, ya bukan sholat Jumat, itu masih aman. Masih aman, banyak hilangnya Pak. Kita bisa merokok, ya, atau kita pakai al masal tadi itu, ketika imam tidak sah sholatnya atau tidak sah jamaahnya nggak sampai ngaruh ke kita. Yang penting kita makmuman lillahi ta'ala, ya, atau kita mau pakai masal seperti itu. Soalnya ketika sholat itu masih sholat 5 waktu yang biasa, ya, fardhu maktubah, itu nggak sampai ada syarat jamaah sholat maghrib misalnya harus minimal 40 ada. Kita sholat sendiri selesai. Tapi kalau repotnya kalau orang seperti itu jadi imam sholat Jumat, repot. Ya, kita cuma 39 sama dia 40, jadi nggak sah semuanya, wajib double semuanya. Kira-kira seperti itu. Kalau masih sholat rawatib maktubah aman lah, masih banyak yang lain. Kalau kita bahas lagi seterusnya nggak ada ujung pangkalnya Pak. Tetap nggak ada. Nggak bakal ketemu. Tetap nggak bakal ketemu. Soalnya apalagi ketemu ya maaf ya bukan kita ini ya kurang. Misal cicip kita kalau pikir penghayatannya, ya waduh, bingung. Iya. Cuma ototlah keluar. Pengalaman nggak ada. Memang tetap nggak bakal ketemu. Angka berpikirnya berbeda. Angka berpikir. Baik.
Tuntukan. Ya. Betul. Kalau yang ditanyakan dalil Al-Quran atau hadis, ya, kalau yang ditanyakan dalil Al-Quran atau hadis, bagian dari hikmah gerakan sholat atau tujuan gerakan sholat, arti makna daripada gerakan sholat, insya Allah ada. Kalau yang dengan tanyakan dalil Al-Quran atau hadis, kalaupun ada mungkin hanya beberapa gerakan saja, itu pun kaitan dengan hikmah. Di hadis, di Al-Quran ada. Perintah sholat pun di Al-Quran cukup simpel, artinya sholat. Ya. Kalau yang jenengan tanyakan dalil menundukkan hawa nafsu, menundukkan ego, hal-hal yang seperti itu. Terus ketika kita Allah Akbar mengumpulkan apa tadi? Seolah-olah ya kalau kita masukkan ke dalam hati itu tidak ada. Kalau ini yang dengan tanyakan Al-Quran atau hadis. Tapi kalau yang dengan tanyakan itu terus pokoknya yang disebut dalil dan layak untuk dijadikan dalil, termasuk mungkin kalam ulama ada. Kalau dalil secara umum kita mengikut sertakan kalam ulama, saya jawab ada. Salah satunya ya walaupun berbeda, ya namanya juga kalam ulama juga sesuai dengan pengalaman masing-masing. Sesuai dengan pengalaman yang paling kerasa oleh Imam Ghazali belum tentu kerasa oleh Imam Syafi'i. Yang kerasa sama Imam Malik belum tentu kerasa oleh Imam Syafi'i. Itu masing-masing perjalanan spiritual beliau masing-masing bisa jadi berbeda. Ceritanya bisa jadi berbeda. Contoh di satu keterangan itu ada ketika kita takbiratul ihram, Allah. Ini kita ada arahan dari ulama yang mengatakan seperti ini. Kita ada arahan untuk seolah-olah menyibakkan sesuatu. Allah. Biar hal-hal yang lain selain yang akan kita lakukan itu hilang, tidak mengganggu apa yang akan kita lakukan. Allah selalu menyibak, disibak sama kita. Allah. Ininya apa? Seolah-olah tiba membuka kasyaf, membuka sesuatu yang ini. Nah, sekali lagi kalau yang ditanyakan dari Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak ada. Tetapi kalau yang ditanyakan kalam ulama, hanya sekali lagi karena kalamnya tendensi dalilnya adalah kalam ulama, maka dikembalikan ke perjalanan spiritual masing-masing ulama yang mazhabnya pasti berbeda. Gitu. Contoh kecil kayak penentuan Lailatul Qadar. Jenengan cari Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar menurut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Lailatul Qadar menurut Qutbil Syekh Abdullah Al-Jilani, Lailatul Qadar menurut siapa? Itu pasti berbeda. Loh kok berbeda? Ini kayaknya masa ulama berbeda? Ini perjalanan spiritual beliau memang berbeda. Di masa itu, di tahun itu yang beliau rasakan sesuai ilham uluhiyah, bukan ilham hayawaniyah, baliniyah atau syaitaniyah, ilham uluhiyah. Pada saat itu di malam itu sesuai dengan ketajaman spiritual beliau, tingkatan ketajaman spiritual beliau, malam itu Lailatul Qadar. Masing-masing bisa jadi berbeda juga. Masing-masing bisa jadi berbeda. Monggo, itu balik dari perjalanan spiritual kita. Pak, yang wajib di dalam sholat qauli itu kan cuma berapa sih? Kemarin sempat saya tanyakan, sempat saya singgung.
Apa diantaranya yang wajib qauli? Wajib ucapan di dalam sholat apa? Rukun qauli di dalam sholat apa? Oh, yang teman-temannya pakai latihan akhir dulu. Apa saja guys? Ada berapa? 3. 3 apa? 3 di Januari. 3 ya? Bukan 4 ya? Bukan. Itu bukan 4. Aku nanti 3. Oh, dia bilang 3. Itu toh Pak. Yang lainnya kayak kita baca tasbih ya di dalam ruku, tasbih di dalam sujud, terus takbir intikor, kita diam juga nggak apa-apa. Seandainya kita nggak bisa terus kita diam juga nggak apa-apa. Apalagi kalau tidak perlu paham, untuk memahami tidak perlu paham, untuk keabsahan sholat tidak perlu paham. Untuk keabsahan sholat, kecuali memang kita memang betul-betul mau apa ya, pengennya khusyuk gitu, tapi definisi khusyuk ya juga bukan memahami arti, fokus ke arti itu bukan juga ya. Sholat di gua, sholat sendiri. Kalau definisi khusyuk ya sesuai kalau para ulama ya aneh Pak, susah juga, sulit juga. Nah itu kadang-kadang begitu. Kita fokus ke satu hal, melupakan kata-katanya. Dari samanya bukan di sini. Standar saja yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin selama kita masih sholat selesai. Jadi nggak perlu kesempurnaan ketika kita melaksanakan perintah Allah. Sholat tidak perlu menunggu sempurna. Selama kita bisa dengan keadaan apapun, kita sholat yang penting pelaksanaannya ya, sesuai syarat rukun, ya, sesuai dengan aturan yang ada di dalam fikihnya. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak paham ya tidak apa-apa, tidak mengerti Arabnya ya tidak apa-apa. Wong yang wajib itu cuma berapa tadi? 3, bukan bacaan atau ucapan yang di dalam sholat itu semuanya wajib atau rukun, tidak semuanya. Itu ada di dalam kasyifah juga ada filosofi kayak begitu, hikmahnya, hikmah gerakan sholat. Atau masih ada? Seandainya kita udah mengenai soli, tapi hati kita tuh kayak lupa itu, nggak mencapai gitu kan, terjemahkan itu apa ternyata jadi itu juga sah atau enggak ya? Soli, mami, sama baik, sudah itu kan yang kita udah ucapan nih, soli, Ucapan tapi artinya nggak mencapai juga enggak saya niat, berarti belum niat. Nah itu belum sah artinya. Belum niat berarti belum sah. Sholatnya belum sah. Kalau belum niat berarti belum sah sholat. Berarti yang dianggap niatnya sah Di dalam hati tidak kita. Solinya pada ucapan itu Bukan. Ketika mengucapkan niat ya itu bukan niat. Itu bukan tidak disebut niat, tapi itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah. Tujuannya tadi anak kalau untuk menolong menuntun hati dan lebih mudah aja. Allah Akbar, hati kita diam, tidak mengucapkan saya niat sholat atau sholat itu, berarti udah bar, tapi niatnya belum, tidak ada niat, ya belum masuk sholat, sholatnya belum. Tapi sering, ya Pak. teksnya betul, sering. Iya, berarti kita masih manusia lah. Kira-kira seperti itu. Kalau memang belum tahu itu ya. Iya, nggak kosongnya hati itu sering Pak. Berarti kita masih manusia. Kira-kira. Karena peribatan ngapain sepatu solid, langsung aja seperti itu. Kayak ngomong seperti itu Bang. Iya. Langsung takbir aja.
Selesai Pak, kalau semuanya langsung kan Allah selesai, nggak bakal ada peradaban. Ustaz, saya mau nanya sekali lagi tadi juga Ustaz ya. Jadi pada saat selesai At-Tahiyat itu nggak ada penambahan tempat ini ya di bacaan. Nah itu saya belum hafal, tapi saya belum masih bisa Ustaz. Setelah sholat tuh, enggak lagi sholat At-Tahiyat. lagi sholat Terakhir, yeah. nah itu ada penambahan kan tuh ya. Doa. Nah itu kan, Yeah. itu saya belum hafal. Nah saya bahasa Indonesia gimana Ustaz? Asal tidak diucapkan di mulut. Kalau bahasa Indonesia, Ya. asal tidak diucapkan di mulut. Ya, karena bisa batal berarti ya. Yeah. Silakan di dalam hati doa sebanyak-banyaknya. Kalau sementara banyak di antara kita mungkin yang memahami maka mau istijabah, maka mustajab adalah di saat kita sujud terakhir. Ya. Makanya rata-rata orang melamakan dalam sujud terakhir. Tapi yang perlu kita ketahui bukan cuma itu Pak. Ya. Tahiyat akhir, tasyahud akhir pun sama. Justru itu yang maka mustajab. Perbanyak doa ketika itu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia monggo, tapi di dalam bahasa. Gimana? Jadi nggak apa-apa Ustaz intinya ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Karena selama itu saya diganjel itu. Saya sholat sehari itu gitu kan. Berarti masih, alhamdulillah masih diberi kesadaran untuk memikirkan saya sholat apa enggak ya. Kadang-kadang banyak orang yang udah amat penting sholat. Mau sah mau enggak gitu. Iya. Cukup punya? Cukup. Paslon syukur takbiratul ihram, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf para jamaah untuk saat ini karena masih banyak. Tadi juga lagi nemenin tamu sebetulnya. Lagi nemenin tamu, makanya agak telat sedikit. Nah sekarang saya mau izin, tamunya mau pulang. Saya suruh tunggu. Saya mau izin, tidak bisa nemenin sholat lagi. Tadi maghrib saya nggak bisa nemenin sholat, sekarang saya juga nggak bisa nemenin sholat. Mohon maaf sekali lagi untuk persiapan tahun besok malam minggu malam Senin malam Selasa malam Rabu. Orang tua. Mohon maaf ya Pak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.